Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi perkuliahan ke-9 yang akan menjadi fokus bahasan kita di materi ke-9 ini. Kita akan bahas tentang augmented reality atau IR. Namun sebelum itu saya akan mention sedikit mereview yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di 8 pertemuan sebelumnya kita berfokus membahas tentang sistem IoT ya. Bagaimana cara membangun satu sistem IoT. Kita kenalkan dari perangkat mikrokontrolernya dulu. Kemudian kita bahas tentang apa namanya sensor dan aktuator. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan protokol jaringan. Kemudian untuk pengolahan datanya, bagaimana visualisasi data. Bahkan kita sampai ke protokol data dan juga untuk webhook untuk membuat otomatisasi di dalam perangkat IoT. Nah, kedelapan bahasan yang kita bahas di awal ini fokusnya ke sistem IoT-nya. Nah, untuk dua pertemuan terakhir ini kita akan bahas dari sisi multimedia yang akan mengimplementasikan dari IoT tersebut. Nah, salah satunya adalah IR yang akan kita bahas di pertemuan ini, gitu ya. Oke, ada pun yang jadi tujuan pembelajaran kita tentang IR ini, kita akan bahas tentang eh, tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar augmented reality ya. Kita akan mulai dari pembahasan dasar, kemudian mengenali jenis-jenis augmented reality dan penerapannya dalam berbagai industri. Nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Kemudian tantangan dan kelebihan dari teknologi IR. Kemudian merancang konsep pengalaman IR yang inovatif dan relevan. Jadi kita akan sampai ke bagaimana si IR itu bekerja gitu ya. Kemudian mengeksplorasi potensi penerapan IR di masa depan, perkembangan ke depannya kira-kira seperti apa. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam memahami teknologi IR gitu ya. Oke, kita mulai. Apa sih itu augmented reality atau kita sering singkat dengan IR gitu ya. Ini adalah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital untuk menciptakan pengalaman interaktif yang baru. Nah, maksudnya seperti apa? Um, Kalau kita melihat informasi yang kita lihat dengan mata kita biasa saja, gitu ya, tanpa ada intervensi dari dunia digital, informasi yang kita tangkap adalah apa yang ada di depan kita saja. Misalnya, Anda lihat gedung gitu ya. Kita lihat gedung, mungkin kita dapat, oh gedungnya ada berapa lantai ya. Kita tidak tahu presisinya berapa aja. Tepatnya berapa, tingginya kira-kira berapa kita tidak tahu gitu ya. Bahkan kita nggak tahu di dalam gedungnya itu ada siapa saja gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknologi IR, kita bisa memanfaatkan yang ada di dunia digital untuk menjelaskan gedung yang kita lihat tersebut. Misalnya, kalau kita pakai IR nanti kita scan gedungnya gitu ya, kita lihat nanti oh gedungnya ternyata tingginya 30 meter gitu ya. Oh ternyata per lantai itu ada 5 orang seperti itu. Nah itu tujuannya adalah untuk memperkaya persepsi dan interaksi pengguna dengan lingkungan sekitar gitu, melalui integrasi objek virtual ke dalam dunia fisik. Nah, objek virtualnya itu apa? Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari detail gedung yang tadi gitu ya. Ke dalam dunia fisik maksudnya apa? Ke dalam bentuk asli dari gedung yang tadi seperti itu. Oke, nah untuk sejarahnya sendiri, IR ini sebenarnya sudah dikembangkan sangat lama gitu ya. Awalnya dari 1968, cuman saat itu IR masih sangat terbatas karena memang komponen yang dipunya yang berkembang saat itu juga sangat terbatas gitu ya. Terutama ya komponen-komponen yang support yang menjadi penyangga dari IR itu sendiri ya. Misalnya ada teknologi kamera gitu ya, ada GPS, apalagi prosesor gitu ya untuk mendukung dari IR itu sendiri. Nah, ini dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi juga ikut berkembang, maka sekarang IR sudah jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah banyak diimplementasikan bahkan sampai ke dunia hiburan. Gitu. Misalnya contohnya kalau beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu ada namanya Google Glass gitu ya. Walaupun sekarang sudah dihentikan produksinya, ada Microsoft HoloLens, ada smartphone ya yang menggunakan teknologi IR. Kalau sekarang itu ada namanya yang buatan dari Apple gitu ya, juga mengeluarkan teknologi yang sama gitu ya. Nah, komponen dari IR apa saja sih yang membangun dari IR? Setidaknya ada 3 perangkat ya. Ada 3 komponen yang membangun dari IR. Yang pertama itu ada perangkat kerasnya, perangkat IR ya. Contohnya misalnya dapat berupa smartphone gitu ya. Tergantung kita pakai IR bentuknya seperti apa. Atau bisa berupa smart glass gitu ya. Tergantung dari IR kita gunakan. Yang kedua itu adalah sensor. Nah, karena kita butuh interaksi antara dunia nyata dan juga dunia digital, berarti kita butuh sensor untuk dunia nyatanya ya. Di sini bisa berupa GPS, bisa berupa kamera, gyroskop gitu ya, atau yang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir itu berupa perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak di sini maksudnya adalah software ya, yang digunakan untuk menampilkan objek virtualnya. Misalnya saya men-scan suatu gedung, saya ingin buat versi virtualnya di dalam perangkat IR saya. Kita butuh software untuk mengenerate hal tersebut gitu. Oke, nah untuk jenis-jenis dari IR itu sendiri, ini ada 4 jenis IR ya. Yang pertama ada
marker based augmented reality dari berdasarkan marker. Yang kedua ada markerless. Ya, augmented reality. Yang ketiga ada projection augmented reality. Yang keempat ada superimposition based augmented reality. Kita akan coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini adalah marker based augmented reality atau marker based IR. Sesuai dengan namanya, marker based. Jadi dia berdasarkan penanda gitu ya. Jadi berdasarkan dari penanda. Jadi kita gunakan marker ini sebagai tanda pengenal untuk mengaktifkan atau menampilkan objek virtualnya. Contohnya misalnya scan QR code gitu ya. Untuk melihat objek 3D-nya. Misalnya contohnya yang saya masukkan di sini. Ini banyak dimasukkan di buku-buku ya, terutama buku untuk anak-anak gitu ya. Kita bisa scan bukunya, nanti kartun 3D-nya itu muncul. Nah, ini namanya marker based IR ya. Jadi harus ada markernya ya. Kalau di luar dari marker dia tidak akan munculkan data apapun. Kemudian yang kedua ada namanya markerless IR. Nah, berbeda dengan marker based IR yang tadi, kalau markerless ini dia tidak berbasis lokasi ya. Dia tidak berbasis kotak yang tadi ya, tapi dikenal dengan berbasis lokasi gitu ya. Jadi penandanya itu berupa GPS-nya saja ya. Letaknya di mana, di jalan apa gitu ya, di mana yang ditandai di dalam GPS. Implementasi realnya itu berupa, bagi Anda yang pernah buka Pokemon Go gitu ya, itu dibangun beberapa spot ya. Nanti ketika kita jalan di sana ada Pokemonnya gitu ya, itu ditandai melalui GPS gitu ya. Begitu juga untuk Anda buka aplikasi yang tentang pariwisata misalnya gitu ya, itu juga seperti itu, ditandai dengan cara seperti itu. Oke, kemudian ada namanya projection based IR. Ya, ini memproyeksikan objek virtual ke permukaan fisik, seperti proyeksi peta di atas meja gitu ya. Untuk contoh di dunia fiksinya sepertinya di film buatan Marvel banyak ya, terutama Iron Man. Nah, contohnya kira-kira seperti itu. Jadi dia memproyeksikan objek virtual itu ke permukaan fisik, mirip seperti hologram gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada superimposition based IR. Nah, ini menempatkan objek virtual secara langsung di atas objek fisiknya. Nah, misalnya saya punya handphone gitu ya. Nanti ketika saya scan dengan perangkat IR saya, di dalam perangkat IR saya akan muncul handphone yang saya punya tadi. Ini namanya superimposition based IR. Gitu ya. Oke, nah berdasarkan 4 jenis yang tadi, bagaimana sih cara kerja dari augmented reality itu sendiri? Secara umum ada 3 ya cara kerjanya. Yang pertama itu pengenalan lingkungan. Jadi dari perangkat IR dia akan mengenali lingkungan itu apa. Kalau dia berdasarkan marker based IR, berarti dia tahu lingkungan yang ada kotaknya tadi markernya ya, dia akan munculkan datanya di sana. Kalau markerless, berarti dia pakai GPS, dia sudah menandai per GPS-nya gitu. Jadi dia melakukan pengenalan lingkungan. Yang kedua itu pemrosesan data. Nah, setelah dikenali lingkungannya itu apa, maka datanya diproses. Ya, kalau pakai database nanti dia akan dikirim ke database, dia akan minta menampilkan data apa. Kemudian tampilan objek virtual. Nah, dari situ akan muncul objeknya. Misalnya saya scan yang marker base IR yang tadi ya. Setelah pengenalan lingkungannya, oh ada kotak di sini loh, yang markernya gitu ya. Kemudian diproses datanya, isinya kira-kira apa? Dia akan mengquery dari database-nya, kemudian ditampilkanlah objek virtual berdasarkan penanda yang tadi gitu ya. Nah, ini proses kerja augmented reality gitu ya. Nah, untuk penggunaan dalam dunia industri sendiri, ini berbagai industri sudah banyak menggunakan IR ya, terutama di pendidikan. Itu membuat media pendidikan interaktif sudah banyak sekali menggunakan IR, terutama untuk eksperimen ya, untuk memvisualisasikan objek-objek kompleks gitu ya. Ini banyak menggunakan IR. Kemudian di periklanan dan pemasaran, nah banyak juga yang menggunakan teknologi IR untuk apa namanya, mempromosikan produk mereka ya, seperti di IKEA misalnya. Itu kita bisa belanja dengan cara menggunakan teknologi IR gitu ya. Kemudian arsitektur dan desain. Nah, ini kita bisa buat desain secara real time, terutama untuk yang bidang arsitek gitu ya. Bisa buat blueprint secara real time gitu ya. Kesehatan dan kedokteran. Ini juga terutama bagi teman-teman yang belajar di bidang kedokteran, kita bisa memodelkan bentuk asli dari perangkat organ dalam tubuh manusia gitu ya, yang mana organ tersebut sangat sulit untuk didapatkan gitu ya. Kemudian hiburan dan permainan. Nah, banyak sekali sekarang game-game berbasis IR yang bertebaran gitu ya. Nah, terus untuk tantangan dan hambatan dari IR itu sendiri apa? Yang pertama ya tentu dari keandalan dan presisi trackingnya. Nah, ini memastikan objek virtual terintegrasi tepat dalam lingkungan fisik itu cukup sulit gitu ya. Yang kedua, interaksi yang intuitif. Ya, walaupun kita coba kombinasikan virtual dengan digital, tapi objeknya tidak akan semirip real dengan yang di dunia nyata. Ya. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya. Kemudian keterbatasan perangkat. Ya, perangkat sekarang walaupun dibilang sudah banyak, dari sisi harga itu juga cukup mahal ya, dan juga cukup terbatas dari segi
melihat dari kemajuan teknologi yang lain yang mendukung hal tersebut gitu ya. Kemudian privacy dan keamanan. Nah, tentu ini juga jadi bahan kajian karena kita berhubungan dengan data gitu ya. Untuk potensi ke depannya seperti apa di IR? Banyak sekali potensi pengembangan IR di masa datang ya, di masa mendepan. Yang pertama bisa di teknologi komunikasi, telekomunikasi dan jaringan. Nah, kalau sekarang kita cuma bisa FaceTime gitu ya. Kalau ingin berubah apa namanya menelpon gitu ya, nanti mungkin bisa kita menggunakan teknologi IR gitu ya. Orangnya langsung muncul di depan kita gitu ya. Kemudian di medis kesehatan ini terus dikembangkan gitu ya. Untuk dunia sekarang cuman ada beberapa kampus besar saja yang full mengimplementasikan IR dalam pembelajaran mereka. Kemudian pendidikan dan pelatihan ini juga sama gitu ya. Kemudian pengembangan produk desain ini untuk membuat desain secara real time gitu ya. Oke, nah jadi tadi kita sudah bahas tentang IR ya. IR bentuknya seperti apa, kemudian dari jenis-jenisnya juga seperti apa. Setidaknya ada 3 jenis, ada 4 jenis dari IR yang perlu Anda ingat ya. Seperti saya simpulkan bahwa yang pertama itu ada namanya marker based IR, berarti kita butuh marker penanda untuk bisa memunculkan IR-nya ya. Yang kedua ada namanya marker less, kita tidak butuh penanda khusus berupa kotak gitu ya, tapi kita butuhnya berupa penanda dari GPS. Yang ketiga itu ada namanya projection base ya. Ini mirip seperti hologram yang dipancarkan. Kemudian ada juga yang namanya superimposition based AR ya. Jadi kita memunculkan objeknya langsung di atas objek asli real yang kita kembangkan gitu ya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang tantangan-tantangan cara kerja dari AR itu sendiri ya. Bagaimana dia mendeteksi dulu kondisi dari real lingkungannya. Kemudian baru dilakukan pemrosesan datanya. Setelah itu baru ditampilkan objek dari IR yang kita punya di sana. Secara umum cara kerjanya adalah seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang tantangan-tantangan dari IR dan juga perkembangannya di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu untuk referensi yang saya gunakan di pembahasan kali ini. Saya menggunakan 8 referensi yang bisa Anda akses secara online tentunya gitu ya. Secara offline kalau Anda punya bukunya juga bisa. Nanti Anda ingin mempelajari lebih jauh tentang konsep dari IR, Anda bisa mengacu ke sumber referensi yang saya sampaikan saat ini. Oke, kemudian untuk tugas, nah ini adalah tugas yang perlu Anda kerjakan ya. Ada 4 tugas ya. Ini berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Ini untuk menambah pemahaman Anda tentang IR ya. Tentang IR, bagaimana apa itu IR ya. Kemudian komponen utama dari IR seperti apa. Kemudian tantangannya seperti apa dan perkembangannya gitu ya. Kemudian ke depannya kira-kira ya seperti apa. Oke, saya rasa itu saja untuk materi IR kali ini. Terima kasih banyak. eh Pekan depan kita akan lanjutkan materi kita. Untuk materi terakhir di seri sistem IT multimedia ini kita akan bahas tentang virtual reality. Itu saja, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.